Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Sultan Mahendra. Saya dari tim magang Universitas PGRI Semarang. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama yaitu desain grafis. Desain grafis memiliki 6 kategori. 1. Jenis desain grafis. 2. Prinsip dan elemen desain grafis. 3. Keterampilan desain grafis. 4. Batasan media desain grafis. 5. Aplikasi dalam dunia desain. Dan keenam, dampak positif dan negatif desain grafis. Untuk pengertiannya yaitu, desain grafis merupakan suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar sebagai media untuk menyampaikan pesan atau informasi saat efektif mungkin. Desain grafis ini berasal dari dua kata, yakni desain dan grafis. Desain adalah metode perancangan estetika yang didasari dengan kreativitas. Grafis adalah ilmu dari perancangan titik maupun garis sehingga akan membentuk sebuah gambar yang dapat memberikan informasi serta berhubungan dengan proses pencetakan. Yang selanjutnya yaitu materi desain grafis. Kita bisa klik di sini. Untuk yang pertama yaitu jenis desain grafis, yaitu ada drafter, fungsi membuat rancangan bangunan atau yang berkaitan dengan arsitektur atau industri. Info memerlukan ketelitian tinggi. Untuk aplikasi yaitu ada AutoCAD, ArchiCAD, 3D Revit Arsitektur. Yang selanjutnya ada editor. Fungsi membuat cover atau sampul banner, stiker, logo, poster, kartu nama, dan lainnya. Info sering dibutuhkan dalam dunia publikasi dan periklanan. Untuk aplikasinya yaitu ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Selanjutnya yaitu video editor. Fungsi untuk mengedit film atau video sekaligus menangkapnya sebagai video shooter. Info memerlukan imajinasi tinggi, sering dibutuhkan dalam dunia industri musik dan perfilman. Untuk aplikasinya yaitu ada After Effects, Sony Vegas, dan Adobe Premiere. Selanjutnya ada layouter. Fungsi membuat tatanan letak pada koran atau majalah agar enak dipandang. Info sering dibutuhkan dalam dunia percetakan. Untuk aplikasinya ada Publisher, Adobe PageMaker, dan Adobe InDesign. Selanjutnya ada fotografer. Fungsi untuk pengeditan foto. Info mempunyai keahlian yang tinggi, ahli mengedit foto sesuai tema, kreativitas tinggi, menguasai software, dan dibutuhkan dalam dunia editing, wartawan, dan fotografi. Untuk aplikasinya ada Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, CorelDRAW, Luminar, Affinity Photo, dan XO Photolab. Yang selanjutnya ada animator. Fungsi untuk menunjang pekerjaan dalam bidang motion grafis, iklan, dan juga film fantasi. Untuk info, memerlukan kesabaran yang tinggi, kreativitas yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, sering dibutuhkan dalam dunia pertelevisian, perfilman, serta advertising. Aplikasinya yaitu ada Adobe Flash, After Effects, 3D Maya, dan GIF Animator. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dan elemen desain grafis. Secara garis besar, terdapat 10 elemen desain, yaitu 1. Line atau garis, 2. Form and space atau bentuk dan ruang, 3. Color atau warna, 4. Type atau teks, 5. Tekstur dan image atau tekstur dan gambar, 6. Balance atau keseimbangan, 7. Contrast atau kontras, 8. Continuity atau kontinuitas, 9. Repetition atau repetisi, dan 10. Unity atau kesatuan. Dan yang untuk selanjutnya adalah keterampilan desain grafis. Seni visual, yaitu seni rekayasa dalam penggambaran dalam bentuk seni visual. Selanjutnya, tipografi, seni dalam merancang, menyusun, dan memodifikasi huruf estetik mungkin. Selanjutnya, tata letak, seni dalam menyusun konten atau elemen yang terdapat di dalam suatu halaman dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan pembaca. Selanjutnya ada pewarnaan. Orang desainer harus dapat mengaplikasikan warna dengan tepat sehingga akan membuat suatu karya yang enak dipandang. Selanjutnya yaitu penguasaan software. Seorang desainer harus menguasai software untuk menunjang kegiatan desain supaya lebih mudah. Selanjutnya sketsa. Membuat sketsa atau rancangan mengenai karya yang akan diciptakan secara baik dan benar. Terakhir ada nirmana. Cara penyusunan elemen visual seperti titik, garis, warna, ruang, serta tekstur sehingga akan menjadi satu kesatuan yang harmonis.
Untuk selanjutnya adalah batasan media desain grafis. Pada awalnya, desain grafis hanya diterapkan pada media statis seperti buku, majalah, dan brosur. Namun, seiring perkembangan teknologi, desain grafis juga telah diterapkan dalam dunia elektronik dan disebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Hingga batasan dimensi pun sudah berubah mengikuti perkembangan pemikiran mengenai desain. Desain grafis dapat diterapkan menjadi suatu desain lingkungan yang mencakup pengelolaan ruang. Untuk yang selanjutnya adalah aplikasi dalam dunia desain. Untuk yang pertama yaitu desain grafis. Bisa dilihat di sini ya, ada CorelDRAW, ada After Effects, ada Photoshop, ada Lightroom. Untuk yang kedua web design. Web design ada Pixel Suite, WordPress, Notepad++, Macromedia Fireworks 4, dan ada Photoshop. Yang ketiga ada audio visual. Di sini ada Macromedia Flash, After Effects, Adobe Premiere, Viva Video, dan KineMaster. 4. Rendering 3 dimensi. Ada Blender, ada Unity, AutoCAD, 3D Max. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu dampak positif. 1. Bisa mempelajari ilmu desain grafis dengan lebih mudah serta akan memperkaya teknik dalam proses pembuatan seni melalui internet. 2. Karya dalam yang berwujud foto biasa terlihat lebih lembut dengan melakukan proses pengeditan. 3. Proses desain grafis yang telah makin mutakhir serta bisa menghasilkan karya yang mempunyai sebuah karya dari rasa penciptanya. 4. Komunikasi menjadi lebih mudah di antara para desainer di dunia untuk bertukar ilmu sehingga dapat menciptakan karya yang luar biasa. Yang selanjutnya ada dampak negatif. 1. Karya dapat dicuri atau biasa disebut sebagai plagiat. 2. Sebab perkembangan teknologi yang semakin canggih. Tak elak jika desain grafis manual akan lebih mudah ditinggalkan. Terima kasih.